Jayapangus adalah Raja Bali dari dinasti Warmadewa. Dia dikenal melalui prasasti-prasastinya, beberapa di antaranya berkaitan dengan pajak. Dia adalah keturunan penguasa terkenal Airlangga. Raja Jayapangus yang memerintah cukup lama merupakan raja besar yang sangat menonjol di antara raja-raja pada masa Bali kuno. Ia mengeluarkan 43 prasasti dalam waktu 3 tahun. Prasasti tertua adalah Prasasti Mantringa yang berangkat tahun 1099 Saka, selebihnya berangkat tahun 1103 Saka. Jayapangus dikenal sebagai penyelamat negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapat wahyu, dikenal sebagai Hari Galungan. Saat masa pemerintahannya, keamanan Bali terjamin dan ajaran agama Hindu berkembang dengan pesat. Raja Jayapangus bertahta hingga tahun Saka 1103 atau 1181 Masehi. Raja Jayapangus adalah seorang raja penguasa Bali kuno yang menjadi simbol keharmonisan etnik dan asimilasi kebudayaan seperti halnya Bali dan Tionghoa pada saat itu sehingga aman dan tentramlah Bali pada zamannya. Dalam pengaruh kebudayaan Tionghoa pada Bali kuno, cerita-cerita yang menarik dari rakyat Tionghoa pun menyebar di Bali, misalnya kisah Sampik, Ingtai. Ilmu silat dari Tiongkok juga berkembang di Bali kuno dalam bentuk pencak, dan dalam bentuk tarian massal misalnya seperti baris dap-dap, baris demung, baris presi, baris tumbak, baris tamiang, dan lain-lain. Menyadari akan tugas seorang raja sangat berat, untuk mengontrol jalannya pemerintahan, maka Raja Jayapangus menggunakan beberapa kitab hukum Hindu sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan, yang dipatuhi oleh segenap pelaksana atau pejabat pemerintahan. Kitab hukum yang sering disebut-sebut dalam prasasti antara lain Kitab Hukum Manawakamandaka, Manawakamandaka Dharma Sastra, dan Manawasasana Dharma. Di samping itu diterapkan pula ajaran-ajaran tentang dasasila, 10 jenis tingkah laku yang baik dan harus dilaksanakan oleh pejabat negara dan pancasiksa, keterampilan untuk melengkapi diri dalam melaksanakan tugasnya. Budaya Tionghoa turut andil membentuk kebudayaan Bali saat ini. Bisa jadi, semua itu bermula ketika Raja Sri Jayapangus jatuh cinta. Konon, pada tahun 1181 Masehi, Raja Sri Jayapangus berkuasa di Kerajaan Panarajon, Bukit Penulisan, Kintamani, Bali. Suatu waktu, ia ingin mempersunting Kang Chingwi, seorang putri cantik yang merupakan anak saudagar kaya dari Tiongkok yang sedang berdagang di Bali. Para sesepuh yang tidak merestui percintaan itu meramal bahwa Panarajon akan hancur apabila Jayapangus bersikeras mengawini Kang Chingwi. Namun, Jayapangus keras kepala dan berbagai tragedi pun terjadi. Panarajon hancur dan Raja Jayapangus lari ke desa Pinggan, Kintamani, untuk membangun kerajaan baru yang kini menjadi pura dalam Balingkang. Meski punya kerajaan baru, Jayapangus tetap sedih. Ia dan Kang Chingwi tidak kunjung dikaruniai anak. Jayapangus pun memutuskan bertapa di sekitar Danau Batur, memohon untuk diberi anak. Namun, Jayapangus justru bertemu dengan Dewi Danu, putri Batari Batur. Mereka pun akhirnya menikah. Karena lama di alas Batur, akhirnya disusullah Raja Jayapangus oleh Kang Chingwi ke Gunung Batur. Ketika menyusul suaminya yang tidak kunjung pulang, Kang Chingwi merasa terpukul mengetahui Jayapangus menikahi Dewi Danu. Kang Chingwi dan Dewi Danu pun bertengkar. Batari Batur yang melihat pertengkaran itu akhirnya memusnahkan Jayapangus dan Kang Chingwi. Masyarakat Bali pun sedih kehilangan raja mereka dan memohon kepada Batari Batur untuk membuat pratima, patung sakral untuk mengenang Jayapangus dan istrinya. Jayapangus pun diubah menjadi Barong Landung sedangkan Kang Chingwi diubah menjadi patung bekung. Sejak saat itu, di beberapa pura di Bali ada semacam tempat yang menyerupai kelenteng untuk menghormati Kang Chingwi. Hindu dan Buddha yang menjadi representasi Bali dan China pun bersatu. Pengaruh budaya Tionghoa juga tampak dalam beberapa tradisi keagamaan umat Hindu di Bali.
Misalnya, penggunaan koin bolong Cina atau pis bolong, dan adanya barong landung yang merupakan simbol Raja Jaya Pangus dan Kang Chingwi. Barong landung berupa sepasang barong berwujud manusia yang bermakna sebagai pembawa kedamaian. Raja Jaya Pangus setelah wafat dimakamkan di Dharma Anyar. Beliau memiliki 2 orang putra yaitu Sri Hikajaya dan Sri Danadi Raja. Salah satu dari peninggalan di zaman Jaya Pangus tersebut adalah Goa Garba. Goa Garba terletak di bawah pura pengukur ukuran. Goa Garba merupakan sebuah ceruk pertapaan yang dipahat pada dinding tepi jurang Sungai Pakerisan yang legendaris. Untuk mencapai situs purbakala ini harus terlebih dahulu melewati sebuah gapura yang tangganya berupa susunan batu-batu kali. Di atas ceruk pertapaan ini terdapat beberapa kolam dan pancuran. Di samping salah satu kolam tersebut terdapat sebuah lubang masuk menuju sebuah terowongan atau ruangan. Di lokasi Goa Garba ini pun terdapat sebuah tulisan yang dipahat, berbunyi, Sra. Ada tulisan pada prasasti di pura pengukur ukuran di Desa Pejeng, Tampak Siring, Gianyar Bali, yang berbunyi, pada hari Kamis Wage Wara Pujut sekitar bulan Februari tahun 1116, pada saat itulah Sri Maharaja Aji Jaya Pangus wafat, arwahnya menuju alam baka. Abu Puspasariranya dicandikan di pertapaan Dharma Anyar dan di sana pura yang bernama Panti-Panti yang diurus oleh Dang Acarya Jiwaya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.